Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan Pak Guru. Kita akan melanjutkan materi belajar tentang teks observasi. Kali ini kita akan belajar tentang kebahasaan teks laporan hasil observasi. Seperti apa ya kebahasaan pada teks laporan hasil observasi? Akhir-akhir ini Pak Guru banyak menemukan anak-anak muda yang menjadi seorang penyair, pengagum senja, pencinta kopi, dan penikmat musik indie di media sosial. Setelah Pak Guru amati, ternyata mereka membuat tulisan yang ingin diposting di medsosnya. Diksi atau kata-kata yang mereka pilih pasti memiliki ciri khas sesuai dengan kesukaannya. Seperti ini contohnya. Terbukti kan bahwa setiap tulisan pasti memiliki porsi diksi atau kata-katanya masing-masing. Lalu, bagaimana ya kata dan frasa yang ada pada laporan hasil observasi? Kelas atau kelompok kata yang dominan digunakan dalam sebuah teks laporan hasil observasi adalah verba atau kata kerja, nomina, kata benda, dan adjektif atau kata sifat. Untuk memahami hal tersebut, kalian harus mengetahui perbedaan antara kata dan frasa. Kata berbentuk morfem, yaitu satuan bahasa terkecil, dapat memiliki arti maupun tidak yang bersifat bebas. Frasa merupakan gabungan beberapa unsur tetapi tidak melebihi batas fungsi. Artinya, sekalipun terdiri dari beberapa unsur atau kata, akan tetapi hanya memiliki satu fungsi pada kalimat. Selain itu, frasa adalah kelompok kata yang non-predikatif, artinya hanya menduduki fungsi subjek dan predikat. Nah, sudah paham kan kata dan frasa itu? Berikutnya, kita bahas tentang kelas kata. Kelas kata yang pertama adalah verba. Verba adalah kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan. Disebut juga kata kerja. Misalnya, kata melindungi. Sedangkan frasa verba adalah frasa yang induknya berupa verba dan memiliki fungsi yang sama dengan verba. Contohnya yaitu melindungi lingkungan. Kata melindungi merupakan induknya, lalu diikuti kata lingkungan sebagai pengikutnya. Verba memiliki ciri-ciri umum yang membedakan dengan kelas kata lain. Ciri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Verba berfungsi utama sebagai predikat atau sebagai inti predikat dalam kalimat, walaupun juga dapat mempunyai fungsi lain. Verba mengandung makna dasar perbuatan atau aksi, proses, atau keadaan yang bukan sifat atau kualitas. Verba, terutama yang bermakna keadaan, tidak dapat diberi prefiks ter yang berarti paling. Verba ditandai dengan kemungkinan untuk diawali dengan kata tidak dan tidak mungkin diawali dengan kata sangat, lebih, dan sebagainya. Berdasarkan bentuknya, verba dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu verba asal dan verba turunan. Verba asal adalah verba yang dapat berdiri sendiri tanpa adfiksasi atau imbuhan. Contohnya, sedangkan verba turunan adalah verba yang harus atau dapat memakai afiks atau imbuhan, tergantung pada keformalan dan bahasa yang digunakan. Ini contohnya. Melalui video ini, kalian telah belajar tentang verba dan frasa verba yang meliputi pengertian, ciri, jenis, dan contohnya. Ingin tahu kelas kata lain dalam laporan hasil observasi? Saksikan pada penjelasan berikutnya.
setelah kita belajar tentang verba dan frasa verba, kita akan lanjutkan pembahasan tentang kebahasaan laporan hasil observasi dengan jenis kata dan frasa yang lain, yaitu nomina. Seperti apa ya penggunaan nomina pada laporan hasil observasi? Yuk, langsung kita pelajari. Nomina adalah kata yang mengacu pada manusia, binatang, benda, dan konsep atau pengertian. Dengan demikian, nomina sering disebut juga kata benda. Misalnya, kata kucing. Sedangkan frasa nomina adalah kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas sebuah kata benda. Contohnya, kucing Anggora. Dari segi sintaksisnya, nomina mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu dalam kalimat yang predikatnya verba, nomina cenderung menduduki fungsi subjek, objek, atau pelengkap. Contohnya seperti ini. Nomina tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak. Kata pengingkarnya ialah bukan. Contohnya seperti ini. Nomina umumnya dapat diikuti oleh adjektif, baik secara langsung maupun diantari oleh kata yang. Contohnya seperti ini. Nomina dasar adalah nomina yang hanya terdiri atas satu morfem, sedangkan nomina turunan adalah nomina yang dapat diturunkan melalui proses afiksasi, perulangan, atau pemajemukan. Afiksasi nomina adalah suatu proses pembentukan nomina dengan menambahkan afiks tertentu pada kata dasar. Bagaimana? Sudah paham ya bagaimana penggunaan nomina dan frasa nomina pada laporan hasil observasi? Masih ada nih pembahasan tentang kata dan frasa. Jenis kata apakah yang akan kita bahas? Saksikan pada penjelasan berikutnya ya. Apa yang ada di pikiranmu jika Pak Guru sebutkan kata sifat? Baik, buruk, jahat, unik. Sebagian besar kalian banyak yang berpikir sifat yang ada pada manusia kan? Kata sifat tidak hanya terdapat pada manusia. Untuk mengetahuinya, simak penjelasan Pak Guru ya. Kali ini kita masih akan membahas tentang kata dan frasa pada laporan hasil observasi. Kali ini kelas kata yang akan kita pelajari adalah adjektif. Seperti apa penggunaan adjektif pada teks ini? Langsung saja kita pelajari ya. Adjektif atau bisa disebut dengan kata sifat adalah kelas kata yang mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Kata sifat dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, maupun penekanan suatu kata. Frasa adjektif adalah gabungan kata yang unsur intinya berupa sifat. Adjektif atau kata sifat mempunyai beberapa ciri, yaitu dapat didahului dengan kata sangat, agak, terlalu, paling, dan amat. Dapat memberikan sifat suatu benda. Dapat diulang dengan memberi imbuhan senya. Dapat diikuti oleh kata sekali dan benar.
Menurut jenisnya, adjektif atau kata sifat dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu kata sifat berbentuk kata dasar, kata sifat berbentuk kata majmu', kata sifat berbentuk kata ulang, dan kata sifat berimbuhan. Nah, itulah tadi penggunaan adjektif pada laporan hasil observasi. Masih banyak loh kebahasaan lainnya pada teks ini. Masih semangat belajar kan? Sampai jumpa di video berikutnya. Pak Guru punya pertanyaan nih. Apa bedanya ini, dan ini? Mengapa ya kata-kata yang hampir sama itu tetap memiliki perbedaan? Di manakah letak perbedaannya? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Dalam kegiatan berbahasa, kata yang digunakan dapat berupa kata dasar atau kata bentukan. Kata dasar adalah kata yang belum mendapat imbuhan, pemajmukan, atau pengulangan. Kata bentukan adalah kata yang telah mendapat imbuhan, pengulangan, dan pemajmukan ketika digunakan. Kali ini kita akan belajar tentang kata bentukan melalui proses afiksasi. Kata bentukan ini juga merupakan unsur kebahasaan yang terdapat dalam laporan hasil observasi. Seperti apa sih afiksasi itu? Mari kita belajar. Afiksasi atau pengimbuhan adalah proses pembentukan kata dengan penambahan afiksasi atau imbuhan pada sebuah kata dasar. Dalam bahasa Indonesia terdapat bermacam-macam afiks dalam proses pembentukan kata. Dari segi penempatannya, afiks-afiks tersebut dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Pak Guru akan jelaskan 3 jenis afiks, yaitu perfiks atau awalan adalah afiks yang diletakkan di depan kata dasar. Sufiks atau akhiran, yaitu afiks yang diletakkan di belakang kata dasar. Dan konfiks, yaitu afiks yang terdiri atas 2 unsur gabungan, yaitu awalan dan akhiran. Konfiks diletakkan di depan dan di belakang kata dasar. Kata yang mendapat proses pengimbuhan dapat berubah jenis. Misalnya, kata jenis verba dapat berubah menjadi nomina jika mendapat imbuhan. Pak Guru akan jelaskan afiksasi pada setiap kelas katanya. Simak baik-baik penjelasan Pak Guru ya. Pertama, afiks yang membentuk verba. Pada umumnya, ada 4 afiks yang dapat membentuk verba, yaitu awalan me, di, ber, ter. Contoh afiks yang terbentuk adalah seperti ini. Bisa dengan verba dan tetap menjadi verba walaupun telah mendapat imbuhan seperti ini. Atau dari kelas kata lain, misalnya nomina lalu berubah menjadi verba setelah mendapat imbuhan seperti ini. Selanjutnya, afiks yang membentuk nomina. Pada nomina, ada 4 afiks yang dipakai untuk membentuk nomina, yaitu afiks ke, per, peng, dan an. Karena awalan dan akhiran dapat bergabung, seluruhnya ada 7 macam afiks yang dapat membentuk nomina, yaitu sufiks atau akhiran, perfiks atau awalan, dan konfiks.
Sama seperti pada kelas kata verbal, pembentukan nomina dapat terjadi dengan kata dasar nomina. Contohnya seperti ini. Ataupun berasal dari kelas kata lain. Misalnya, verba setelah mendapat imbuhan akhirnya membentuk nomina seperti ini contohnya. Dan yang terakhir, afiks yang membentuk adjektif. Adalah afiks pada adjektif. Ada 3 afiks yang sering digunakan untuk membentuk adjektif, yaitu imbuhan se, ter, dan kean. Perbedaan dengan verba dan nomina pada adjektif, umumnya pembentukan adjektif berasal dari kelas kata adjektif juga. Contohnya seperti ini. Nah, melalui video ini kita telah belajar tentang afiksasi yang terjadi pada verba, nomina, dan juga adjektif. Video berikutnya akan membahas tentang kalimat. Seperti apa penggunaan kalimat dalam laporan hasil observasi. Ditunggu ya materi selanjutnya.